Kenyataan getir yang harus diterima oleh Gala ketika kini harus menjadi anak yatim piatu di tengah usianya yang masih balita karena ditinggalkan selamanya oleh Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah orang tuanya. Tentu saja membuat masyarakat banyak yang bersimpati atas kisah kehidupan Gala. Karena fakta tersebut akhirnya Marissa Icha pun sebagai sahabat dari Vanessa Angel tergugah hatinya dan menggagas ide untuk penggalangan donasi untuk rumah Gala. Niat baiknya tersebut pun direspon baik oleh masyarakat yang berbondong-bondong mengirim sebagian dananya untuk Gala. Haji Faisal pun mengucapkan banyak terima kasih kepada Marissa Icha selaku penggagas ide galang donasi rumah untuk Gala dan juga terkhusus kepada masyarakat yang sudah ikut dalam aksi galang donasi. Namun, berbeda dengan Haji Faisal, Dodi Sudrajat justru tidak setuju karena dianggap aksi tersebut meminta-minta kepada masyarakat. Maka, ketika terjadi perbedaan pendapat antara Haji Faisal dan Dodi Sudrajat dengan ide galang donasi tersebut, inilah pesan sejuk dari pemuka agama untuk Marissa Icha. Dalam hal kaitannya melakukan penggalangan dana untuk membantu seseorang, maka itu adalah perilaku yang sangat terpuji, di mana diawali dengan niat yang baik. Permasalahan niat juga disinggung oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya disampaikan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in man nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Sesungguhnya amalan-amalan adalah tergantung dengan apa yang diniatkan dan setiap perkara tergantung dengan niatnya. Maka barang siapa yang dia berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka di situ hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Ketika seseorang melakukan suatu kebaikan, ketika seseorang melakukan suatu amalan yang mana amalan ini diniatkan karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada orang tersebut. Man 'amila salihan falinafsihi wa man asa'a fa 'alaiha. Barang siapa yang dia beramal soleh, maka untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang dia berbuat buruk, ya, maka kembali kepada dirinya sendiri. Wallahu fi 'aunil 'abdi madamal 'abdu fi 'auni akhi. Allah Subhanahu wa taala akan menolong hambanya selagi hambanya menolong daripada orang lain atau menolong saudaranya. Ketika kita peka melihat kondisi orang lain yang mana memang perlu untuk dibantu, maka di situ kita wajib hadir dalam hal menolong dia. Kita wajib hadir menolong daripada orang miskin, wajib hadir untuk menolong daripada orang-orang yang kesulitan, wajib hadir untuk menolong daripada anak yatim. Di sini Islam mengajarkan kepada kita satu resepnya. Jikalau doa kita ingin dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah kita wajib memperhatikan kesulitan orang lain untuk kita bantu. Ketika kita bantu orang lain, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan hajat kita, akan mengabulkan doa kita. Bagaimana mungkin doa kita bisa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena selama ini orang yang punya hajat, orang yang meminta pertolongan kepada kita, kita tidak peka untuk menolong mereka. Pasti datang dan membawa bukti-bukti yang transparan mungkin. Siapa Kak Icha mungkin biar Pak Dodi juga takut nih. Dana. Jadi kalau misalkan sebenarnya gini, tahu aku ya, harusnya kalau misalkan dilaporkan itu apabila aku menyelewengkan dana, apabila aku tujuannya aku tulis donasi rumah Gala, ternyata aku gak belikan rumah Gala dan aku malah belikan mobil baru untuk aku. Nah, mungkin aku takut gitu. Sekarang donasi dibuat atas dasar teman-teman netizen yang mau. Selalu aku open. Dan alhamdulillah banyaknya donasi, itu Masya Allah, itu kan jalannya Allah. Ya setelah itu ya udah rezeki aja gitu. Kenapa harus dipermasalahkan? Dasarnya pertama kali kan aku memang berpikir ya gimana ya, Gala sudah kontrakannya sudah mau habis. Setelah itu ya udah aku pikir teman-teman netizen banyak banget juga yang mau mengirimkan sesuatu, ya aku kasihlah tempat yang pas untuk memberikan Gala dibanding kasih mainan, kasih baju-baju. Dan yang kini masih menjadi bahan perbincangan netizen adalah ketika Dodi Sudrajat ingin melaporkan Marissa Icha selaku penggagas dari galang donasi untuk rumah Gala ke Mabes Polri.
Melihat hal tersebut, maka salah satu pemuka agama pun memberikan respon dan saran atas sikap dan aksi yang ingin dilakukan oleh Dodi Sudrajat tersebut. Kaitannya dengan pengumpulan dana untuk donasi kepada Galaski, yang mana ada beberapa pihak atau pihak tertentu yang meyakini tidak adanya prosedur yang dilakukan terlebih dahulu, yaitu untuk melakukan perizinan ya sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut saya tidak perlulah pihak yang keberatan di sini untuk melaporkan daripada orang yang sudah bersusah payah melakukan penggalangan dana. Sebab kenapa? Saat kita melaporkan suatu kejadian kepada pihak yang berwenang, yaitu kepolisian, maka kepolisian wajib mempertemukan kedua belah pihak, yaitu pelapor dan juga terlapor. Dalam rangka apa? Agenda mediasi. Ya, Islam pun juga mengajarkan kepada kita untuk bertabayun terlebih dahulu, melakukan islah agar lebih jelas terlebih dahulu. Jadi menurut saya di sini tidak ada yang dirugikan, karena posisinya Galaski adalah dibantu. Dan mohon maaf, anak yatim itu adalah perhatian umat, bukan perhatian daripada salah satu pihak umat. Islam mengajarkan, Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk peduli dengan anak yatim. Ana wa kafilul yatim fil jannah wa asyara bisababat wal usta. Nabi mengatakan, aku bersama orang yang mengurus anak yatim ada di dalam sorga. Betapa dekat kedudukan Nabi Muhammad SAW dengan orang yang peduli mengurus anak yatim. Sampai Rasulullah mengisyaratkan dengan telunjuknya dan juga jari tengahnya, ya, begitu dekat kedudukan Rasulullah dengan orang yang mengurus anak yatim. Jadi di sini, ya, tidak perlulah untuk dilaporkan kepada polisi, ya. Terimalah dengan lapang dada, bertabayun terlebih dahulu, bersilaturahim terlebih dahulu, meminta klarifikasi dan lain sebagainya. Itu yang lebih afdol. Bagaimana sih hukumnya jikalau seseorang melakukan penggalangan dana untuk membantu pihak tertentu yang memang lagi kesulitan? Ya, ketika seseorang melakukan pengumpulan dana untuk donasi, perlu nggak kiranya kita melakukan perizinan ke Kementerian Sosial? Nah, di sini untuk mengumpulkan sumbangan, ya, mengumpulkan daripada donasi untuk membantu pihak-pihak tertentu, memang ada regulasinya ataupun ada aturannya. Nah, aturan tersebut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 dan juga PP Nomor 29 Tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan, di mana kita harus melakukan perizinan terlebih dahulu kepada kementerian yang bersangkutan. Dalam hal ini adalah Kementerian Sosial. Tadi kami sudah menyampaikan laporan resmi ke SPKT Mabes Polri dan telah berdiskusi dengan penyidik bahwa dari dokumen maupun data pendukung yang telah kami hadirkan di Mabes Polri ada kurang satu, sehingga dari penyidik meminta agar kami siapkan dulu bukti itu, baru kemudian kami kembali lagi ke Mabes Polri dalam rangka itu. Memang tadi disampaikan bahwa kali ini terkait dengan donasi dari dana yang dikumpulkan dari seluruh masyarakat Indonesia yang simpati terhadap Gala, anak dari almarhum maupun almarhumah, sehingga nanti Kemensos yang nanti akan melakukan tindakan-tindakan yang terkait dengan prosedur yang berlaku selama ini. Karena sesuai dengan berita juga yang kami baca hari ini, bahwa Kemensos telah mengeluarkan rilis terkait dengan donasi sebagaimana yang dilakukan oleh saudara MI itu belum mempunyai izin hingga saat ini. Dan untuk itu pasti Kementerian Sosial akan melakukan tindakan, memanggil yang bersangkutan untuk dimintai keterangan terkait dengan inisiatif pembuatan donasi itu sendiri. Sudah dari Kemensos juga sudah, berita hari ini telah dirilis bahwa Kemensos akan mengambil tindakan tegas dan meluruskan apa yang sudah dilakukan oleh oknum-oknum terkait dengan donasi untuk Gala ini. Sehingga kita tinggal menunggu aja. Pihak kepolisian juga tadi menyampaikan bahwa setelah misalnya ada pemeriksaan dari Kementerian Sosial dan ternyata ada dugaan pelanggaran, maka tentu mereka juga akan mengambil tindakan terkait. Ya, nggak gimana-gimana sih, karena aku melakukan sesuatu yang memang bukan hanya aku yang melakukan gitu. Banyak sekali donasi-donasi yang dibuat, bencana alam, terus artis yang mungkin buat donasi juga.
juga buat artis lainnya, sesama teman, sesama sahabat, membuatkan donasi yang dimana mungkin alhamdulillah donasinya Masya Allah gitu melalui aku, tapi tujuannya adalah Ternyata apa, Kak? hasilnya luar biasa. Salah satu alasan Dodi Sudrajat yang menjadi pihak tidak setuju dengan adanya ide donasi rumah untuk Gala yang digagas oleh Marissa Icha adalah karena dirinya dan keluarga besarnya merasa masih sanggup untuk mengasuh dan membesarkan Gala hingga kelak dewasa. Selain itu, Dodi Sudrajat pun mengatakan jika aksi donasi yang kini sudah berbentuk rumah untuk Gala merupakan aksi meminta-minta yang dapat membuat malu keluarga besarnya, serta sebaiknya juga dana donasi tersebut diberikan kepada anak yatim piatu lainnya yang masih membutuhkan pertolongan serta dana untuk kehidupan sehari-hari. Dan Dedi dan keluarga besar tidak pernah menyetujui donasi yang dibuka atau yang digagas oleh keluarga Pak Faisal, karena keluarga dari almarhum mamanya Vanessa juga tidak setuju ya. Tante Reni sudah menyatakan tidak setuju dengan donasi itu, karena Gala tidak membutuhkan rumah yang besar gitu. Kalau misalnya pun dia beli terus akhirnya terbeli rumah yang besar, yang nempatin juga kan adik-adiknya Bibi kan, almarhum almarhum adik-adiknya Bibi di situ. Jadi keberatan lah. Jadi keberatan. Semua sanggup membiayai Gala. Dia nggak membutuhkan rumah, dia nggak ngerti itu rumah. Itu kasihan juga nanti kalaupun misalnya dibeli, satu saat ini anak kan semakin besar. Nanti kalau sudah mulai SD atau SMP aja kan bisa dibully sama teman-temannya. Ya lo tinggal di rumah donasi, rumah sumbangan, akan dibully kan, cucu Dedi kan kasihan gitu. Jadi tolonglah dipikirkan lagi itu ya, donasi itu ya. Lebih baik disumbangkan aja ke anak-anak yatim yang lebih membutuhkan dari Gala. Ya. Maka ketika pihak Dodi Sudrajat dengan keras menolak galang donasi untuk rumah Gala, di lain pihak Haji Faisal justru turut berbahagia dengan galang donasi yang sudah berbentuk rumah untuk Gala. Dan kisah ketulusannya untuk membesarkan Gala pun mendapat tuaian pujian dari seluruh anggota masyarakat, tak terkecuali pemuka agama yang memberikan pesan sejuk seperti berikut ini. Dan juga untuk Pak Haji Faisal, terus istiqomah dalam hal berbuat baik kepada Galaski, karena posisi Galaski adalah anak yatim. Anak yang mana memang di dalam Al-Quran disebutkan bagaimana posisi anak yatim. Di dalam hadis disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwasannya orang yang mengurus anak yatim akan mendapatkan ganjaran yang berlimpah-limpah, ganjaran yang banyak, mendapatkan posisi terdekat di hari kiamat ya dengan Rasulullah SAW. Betapa girangnya, bahagianya Rasulullah saat ada umatnya yang menolong daripada anak yatim. Masyarakat luas pun juga seperti itu ya, harus peduli kepada anak yatim, siapapun anak yatimnya, siapapun orangnya, apapun latar belakangnya ya, baik negara maupun masyarakat ya, semuanya harus hadir untuk peka terhadap anak yatim. Kenapa? Rasulullah SAW sudah ditinggal ayahnya ya, bahkan di masa kecilnya juga ditinggal oleh ibundanya, sehingga Rasulullah sangat tahu bagaimana kondisi anak yatim dan menganjurkan kepada umat untuk berkasih sayang kepada anak yatim. Ya dia kan nggak setuju untuk kita beli rumah, bagaimana dia mau nambah, kan nggak setuju donasi dia kan nggak setuju kan, dari awal kan udah dia tantang kan, dia bukan ditantang, tidak direstui kan, tidak disetujui kan, bagaimana dia nambah kan, ya terbalik, mana ceritanya. Tapi balik lagi niatnya Pak Haji buat ini buat cucu lah berarti. Ya buat cucu lah, mau buat cucu. Nah sama pihak sana sendiri itu ada ngobrol itu masih soal dia kan? Iya bagaimana mau ngobrol, dia kan nggak setuju. Dia nggak setuju, dia katakan ini mengemis-ngemis. Bagi saya enggak. Iya benar. Bagi saya enggak, karena ini orang memberikan sesuatu. Kan awal-awal kan sudah saya bilang, orang minta dulu nomor rekening saya. Ini ada uang mau kirim sedikit buat Pak Haji. Buat apa? Terserah Pak Haji, buat beli tenda, buat sewa tenda, kayak buat beli aqua, kayak ya pokoknya biaya-biayalah Pak Haji katanya. Saya kirim sedikit katanya. Sekali saya kirim rekening, 2 kali, 3 kali saya kirim rekening, kemudian ya fitnah bertebaran. Nah,
Padahal duit itu memang buat saya dan keluarga, bukan buat segala waktu itu. Buat membantu saya, buat uang duka katanya kan. Uang duka, ya? Uang duka kan buat saya itu kan, secara pribadi, secara kekeluargaan kan. Saya yang berduka kan, bukan segala kan. Gala kan risiko kan. Kan memang waktu itu saya pikir kan banyak perlu biaya. Biaya mobil dari Surabaya, biaya pemakaman. Terus pikiran saya waktu itu biaya anak saya yang dirawat di Surabaya otomatis kan harus saya bayar juga, pikiran saya pertama-tama waktu itu. Nah, biaya rawat segala waktu itu di Surabaya kan itu kan harus saya pikirkan juga dalam kepala saya waktu pertama itu. Nah, namun dalam perjalanannya Tuhan, teman-teman almarhum orang-orang baik-baik, akhirnya oleh teman-teman SPB di sana, oleh Tom Lee Wafa beserta rekan-rekan di sana, biaya rumah sakit sana itu dibayar. Alhamdulillah kan? Alhamdulillah saya nggak jadi mengeluarkan duit. Nah, makanya setelah itu ada jadi orang minta nomor rekening saya, ya udah nggak bisa lagi nih. Saya dibikinlah oleh si Marisa ada nomor rekening Pak katanya. Nah, ya oke, enggak apa-apa, bagus nih. Kita buat aja tuh bikin rumah gala, buat beli rumah gala gimana Pak? Bagus banget, mantap bilang saya. Daripada nanti masuk lagi ke rekening saya jadi fitnah lagi kan itu. Bagus. Alhamdulillah terkumpul. Nah, sekarang dibelikan rumah kurang. Alhamdulillah Ibu Anggi, Pak Haji, kita tambah Pak Haji. Oke. Tambah dia, saya nambah dia nambah. Bagi saya tidak ada problem, apalagi permasalahan di situ. Gala berarti? Iya, atas nama Gala, atas nama Yayasan Gala bersama Gala Bisa. Punyanya Gala. Tidak ada aling-alingnya lagi, punya Gala ini. Ya saya walaupun duit saya masuk ya kalau tidak ada aral melintang tidak ada permasalahan, kalau cucu itu apa ya saya yang itu buat Gala juga. Kok enggak ada respon? Kan gede respon itu bahwa dia tidak setuju, bahwa itu mengemes-ngemes, kan itu responnya. Kok enggak ada? Kalian baca aja, tuh dengar kan di YouTube kan. Iyalah saya yang tinggal sini, enggak mungkin Gala saya tinggal di sini kan. Saya tinggal Gala di sini, itu saya tinggal di rumah saya sana, enggak mungkin lah. Harus saya teman yang saya Gala di sini.